Oke. Terakhir itu saya minta apa ya? Bapak minta mulai bikin proposal, latar belakang Oke, sama oke, rumusan oke. masalah. Coba dipresentasikan. Oke, Pak. Eh, Oke. Jadi isi dari latar belakang ini itu adalah saya menceritakan kenapa saya ingin melakukan penelitian ini. Nah, pada paragraf pertama saya membahas mulai dari kulitnya dari luarnya dulu, yaitu dari pengertian mengenai apa yang dimaksud sebagai dengan perusahaan. Karena nantinya kan yang menjadi subjek pada penelitian itu adalah perusahaan. Saya Jadi stop dulu di sini. Gini ya, Nom. Kalau untuk latar belakang itu jangan terlalu jauh. Ya. Kalau kamu akan bicara mengenai definisi perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti di ada teori ya. betul, ya. Nah, jadi kalau latar belakang itu adalah menceritakan mengapa kamu tertarik meneliti masalah yang kamu usulkan untuk diteliti. Jadi cerita mengenai asal muasal kamu bisa menemukan masalah ini, gitu loh. Oke. Ya, oke. Jadi malah jangan kalau mundur ke definisi, wah itu terlalu jauh, ya kan? Langsung saja masalahnya itu apa dan sedikit cerita mungkin kronologis atau historis bagaimana kamu bisa menemukan masalah tersebut. Ya, silakan dilanjut saja. Berarti jadi di sini saya menjelaskan kan perusahaan itu kan ada 3 jenis perusahaan, ya kan? Di mana ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Di mana perusahaan jasa sendiri itu dia bisnis utamanya itu memberikan pelayanan kepada konsumennya. Perusahaan dagang itu dia menjual kembali barang persediaannya tanpa memproduksinya atau mengolahnya, sedangkan perusahaan manufaktur itu kan dia mengolah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi, dan perubahan itu disebut sebagai kegiatan produksi. Nah, kenapa pada paragraf kedua ini saya mulai semakin fokus pada kegiatan produksi, di mana saya menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan produksi itu sendiri biasanya kan perusahaan itu kan membagi per departemen agar masing-masing departemen itu dapat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, sehingga di dalam perusahaan itu juga semakin terkoordinasi. Nah, biasanya pada perusahaan manufaktur itu kan ada yang namanya perpindahan persediaan. Nah, mungkin saja di perusahaan jasa itu ada persediaan, namun persediaan itu kan cuma sebagai pendukung operasionalnya. Nah, kalau di manufaktur itu kan persediaan ada dari persediaan bahan baku, lalu di bagian produksi ada nanti persediaan barang jadi, lalu ada persediaan yang siap untuk dijual. Nah, sehingga ketika perusahaan itu melakukan kegiatan produksi itu sebetulnya banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika melakukan kegiatan produksi. Salah satunya tadi itu ketika terjadinya perpindahan persediaan baik dari gudang ke bagian produksi untuk bahan baku itu diolah, lalu juga ada perpindahan persediaan dari bagian produksi ke bagian marketing berkaitan dengan barang jadi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa perusahaan itu perlu memperhatikan mengenai perpindahan persediaan ini? Karena nantinya ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengawasi ataupun melacak perpindahan persediaan tersebut. Sehingga berapa jumlah barang jadi yang berhasil dibuat oleh perusahaan itu dapat sesuai dengan jumlah bahan baku yang digunakan. Nah, pada umumnya perusahaan dalam melacak atau mengawasi persediaan tersebut itu dilakukan dengan melakukan dokumentasi. Setiap
persediaan itu berpindah dari satu departemen ke departemen lain. Walaupun aktivitas dokumentasi ini merupakan hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan, kita masih dapat menemukan beberapa perusahaan yang belum menerapkan pendokumentasian itu secara maksimal. Yang mungkin saja hal tersebut terjadi karena sumber daya yang tidak maksimal atau mungkin saja karena teknologi yang belum memadai. Nah, sehingga di sini saya berpendapat bahwa disinilah sistem akuntansi produksi itu memiliki peran penting sebagai kontrol pengendali bagi perusahaan. Nah, salah satunya itu di sini adalah PT Lingkar Organik Indonesia sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang belum memaksimalkan pendokumentasian tersebut, di mana dalam kegiatan produksinya itu tidak ada dokumentasi berkaitan dengan permintaan bahan baku oleh bagian produksi kepada bagian marketing, tidak ada dokumentasi berkaitan dengan pemberian bahan baku dari departemen gudang ke departemen produksi, dan tidak ada dokumentasi berkaitan dengan penerimaan bahan baku dari bagian produksi, sehingga probabilitas terjadi kesalahan dan kecurangan pada saat produksi itu sangatlah besar. Nah, sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan di atas ini, maka masalah yang akan saya angkat pada penelitian itu adalah bagaimana rancangan pencatatan persediaan packing house beras yang tepat bagi pada kegiatan produksi di PT Lingkar Organik Indonesia. Begitu, Pak. Oke. Baik. Sebentar ya. Oke, sorry Anom, ada paket datang. Oke, Pak. Biasa kalau kerja di rumah itu gangguannya kan. Baik, jadi begini. Kalau saya lihat apa yang sudah kamu tulis, kamu tuh masih terlalu banyak menuliskan hal-hal yang sebetulnya tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan. Ya. Dan kemudian ini diakhiri dengan pertanyaan penelitian yang justru malah ambigu. Tidak konsisten dengan yang kamu ceritakan. Jadi saran saya itu coba kamu tulis saja permasalahannya apa sih. Tadi sudah kamu sebutkan kan? Ya, jadi dari awal tuh kamu sebut saja PT apa ini tadi? PT Lingkar Organik Indonesia itu bergerak dalam bidang apa? Gitu kan? Jualan mereka apa? Kemudian sekarang permasalahan yang terjadi itu apa? Permasalahan kamu ceritakan saja. Bahwa dari marketing minta beras di sekian pack gitu ya ke produksi, produksi minta beras bahan baku dari gudang. Dan gudang ngirim, dikemas, kemasan sampaikan ke marketing untuk dijual. Gitu kan? Betul. Nah, lalu ceritakan masalahnya ada di mana. Nah, baru kemudian di bawah, coba kamu tunjukkan pada saya rumusan permasalahannya. Jadi bukan pada pencatatan persediaan. Ya kan? Kalau pencatatan persediaan ini berarti terbatas pada gudang saja. Ya enggak? Oh. Sedangkan kamu di sini itu kan sebetulnya adalah pencatatan persediaan ditambah pergerak atau apa ya istilahnya? Pemantauan pergerakan
persediaan atau dengan kata lain sebetulnya adalah pada proses produksi. Ya, terutama adanya gap antara persediaan bahan baku di gudang dengan persediaan barang yang siap dijual di marketing, ya kan? Ya. Ya enggak? Itu di antaranya itu ada informasi-informasi yang tidak dikirimkan dengan atau tidak diterima oleh yang berwenang atau ada informasi yang hilang sehingga menyebabkan masalah yang kamu ceritakan di atas. Tuh. Jadi ini lebih kepada pencatatan proses produksi. Ya enggak? Ya, jadi langsung dan jangan terlalu jauh sampai kamu membicarakan masalah departemen dan segala macam. Itu betul, tapi menurut saya kok tidak terlalu relevan dengan permasalahanmu. Orang sudah tahu bahwa di dalam sebuah perusahaan itu ada pembagian tugas dan wewenang, ya kan? Itu orang sudah tahu. Jadi gini, ini memang tidak mudah ya, yang namanya riset itu atau ketika menulis itu memang satu, kamu itu harus berasumsi bahwa yang membaca itu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Jadi kamu harus berusaha menjelaskan sejelas mungkin. Tetapi pada saat yang sama, kamu juga harus ingat bahwa yang nanti akan membaca tulisanmu ini adalah orang-orang fakultas ekonomi, khususnya akuntansi, yang paham, tahu permasalahan atau pengetahuan secara umum mengenai proses produksi dan akuntansinya, pencatatannya lah gitu ya. Jadi tahu itu. Tetapi yang perlu dijelaskan itu adalah secara spesifik apa yang terjadi di PT Lingkar Organik Indonesia ini, yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, kalau ini dibagi menjadi departemen itu saya kira tidak perlu. Tetapi kalau misalnya di PT Lingkar Organik itu ada bagian persediaan, apa wewenang dan tanggung jawabnya, bagian produksi apa wewenang dan tanggung jawabnya, kemudian bagian marketing apa wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan antar bagian ini. Nah, itu betul. Tapi tidak perlu dijelaskan mengapa harus dibagi departemen. Ya, seorang juga sudah tahu, gitu kan? Kalau di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Itu, jadi langsung saja ke masalahnya. Kamu bisa jelaskan mulai dari PT Lingkar Organik ini bergerak di bidang apa, ya, proses yang terjadi selama ini harusnya bagaimana gitu kan, ya, yang kalau tidak ada error, tidak ada masalah itu harusnya. Tapi kemudian setelah itu baru kamu jelaskan adanya masalah-masalah berikut ini. Maka kamu mengusulkan untuk merancangkan, menganalisis dan merancangkan sistem informasi yang akuntansi yang mampu membantu untuk mengatasi masalah di atas. Jadi bukan hanya rancangan pencatatan, ya, tetapi juga termasuk di dalamnya nanti rancangan prosedur dan rancangan dokumen. Karena kan tidak hanya catatan, ya enggak. Nah, itu secara umum, ya. Saya tahu ini semua tadi karena kita pernah diskusi. Tapi bagi orang yang tidak pernah berdiskusi dengan kamu masalah ini, mereka akan bingung loh, di atas ngomong kayaknya teori organisasi, di bawah kok tahu-tahu pencatatan persediaan, gitu loh. Jadi nggak konsisten. Gitu. Ya, yang namanya karya ilmiah itu konsistensi penting. Ya, jadi di awal kamu itu menyebutkan masalah yang kamu amati, kemudian kamu rumuskan itu menjadi kamu bicarakan juga mengapa itu penting dan lain sebagainya, kemudian kamu rumuskan menjadi rumusan masalah. Menangkap? Menangkap, Pak. Nah, jadi nanti ini tinggal ditulis ulang. Ini mungkin ada banyak bagian yang perlu dibuang gitu ya. Ya, baik, Kak. Nah, seterusnya kamu tambahkan ya, nanti kamu perbaiki ini lalu kamu tambahkan landasan teorinya lah. Landasan teori. Jadi ini nanti rumusan masalah dan lain sebagainya ini dilengkapi ya, termasuk penting, manfaat, tujuan gitu-gitu ya. Oh ya, siap. Kamu lengkapi. Lalu kamu tambahkan dengan landasan teori. Dan judulnya jangan landasan teori atau tinjauan pustaka gitu ya. Sesuai dengan teori yang kamu bahas. Dalam hal ini adalah sistem informasi atau siklus produksi kalau di buku SIA itu kan, ya.
Itu kita bicara itu saja langsung gitu. Ya. Itu ya, Nom. Ada pertanyaan Baik, enggak? Pak. Belum, Pak. Oke, ya sudah. Nanti dikerjakan lalu kita ketemu minggu depan. Ya. Pak. Oke. Baik, gitu ya, Nom. Selamat pagi. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.